Selamat datang kembali di channel Kilas Balik. Masih bersama saya Bang Poler. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Saving Private Ryan. Saving Private Ryan ini merupakan salah satu film bergenre action sekaligus drama yang dirilis pada tanggal 24 Juli 1998 di Amerika. Film ini menceritakan tentang pencarian seorang prajurit bernama James Francis Ryan, seorang penerjun dari Stasiun 101 Airborne yang harus dibawa kembali pulang ke Amerika Serikat karena ketiga kakaknya telah tewas di medan pertempuran. Film ini disutradarai oleh Steven Spielberg dan tanpa menjelaskan terlalu panjang kita mulai langsung, dan sebelum masuk ke alur cerita film ini, alangkah lebih baik kalian menonton film fullnya agar kalian dapat melihat lebih lengkap isi dari film ini. Sekarang kita mulai. Saving Private Ryan. Di awal film diperlihatkan seorang pria tua diikuti keluarganya yang sedang berjalan menuju pemakaman massal dari tentara Amerika dan Prancis. Saat menemukan makam yang dia tuju, sang kakek tidak kuasa menahan tangis dan kesedihannya. 6 Juni 1944, ribuan pasukan Amerika Serikat mendatangi pesisir pantai untuk melawan pasukan Jerman yang menguasai wilayah Prancis. Menggunakan ratusan perahu, mereka hendak menuju tepi pantai dengan tujuan merebut wilayah ini. Sosok aktor utama dalam film ini adalah Kapten Miller. Dia dan pasukannya dikirim dalam tugas menyerang serta mengamankan wilayah pantai ini. Serangan dari artileri Jerman langsung menyambut kedatangan mereka. Banyak dari pasukan Amerika ini yang belum sampai menginjakkan kakinya ke pantai sudah tertembak dan tewas. Memang tak sedikit pula yang kehilangan anggota tubuhnya, bahkan terbakar hidup-hidup. Kapten Miller melalui sersannya menugaskan seluruh anak buahnya untuk keluar dari pantai. Pasukan Jerman dengan mudah menembaki mereka semua karena berada di balik bunker yang berada di atas mereka. Kapten Miller dan batalionnya berlindung di balik pasir. Untuk mencapai ke atas, mereka harus menghancurkan bunker utama, dan caranya menggunakan Bangalore yang mereka bawa. Ledakannya pun berhasil menghancurkan kawat penghalang dan pasukan Jerman yang berada di garis depan. Selanjutnya, mereka harus melumpuhkan bunker kedua. Tembakan perlindungan diberikan untuk mengamankan jalur pasukan yang akan naik ke atas, dan Kapten memerintahkan Jackson sebagai sniper untuk melumpuhkan pasukan Jerman itu. Kapten kemudian menyuruh seluruh pasukannya naik ke atas. Mereka membantai habis pasukan Jerman yang bersembunyi di dalam bunker. Doyle bahkan membakar hidup-hidup musuh mereka yang tidak mau keluar dan menyerahkan diri. Mereka akhirnya berhasil merebut Dock One dan menguasai keadaan. Meskipun banyak korban dari pasukan Amerika yang tewas untuk melakukan misi ini, Stanley bahkan tidak kuasa menahan kesedihannya. Sementara itu, Sersan Michael mengambil tanah dan menyimpannya sebagai bukti mereka telah menginjakkan kaki dan berhasil mendapatkan kembali Prancis. Di kantongnya bahkan terlihat tanah dari negara lainnya. Dari beberapa mayat prajurit Amerika itu terlihat nama Ryan S. Dan di sebuah markas komando terlihat puluhan wanita sedang mengetik surat bela sungkawa dan penghormatan yang akan diberikan kepada keluarga prajurit yang gugur di medan perang. Hal mengejutkan pun terjadi, mereka menemukan 3 nama Ryan dengan alamat rumah yang sama. Wanita ini meneruskan penemuan ini kepada pimpinan mereka dan kemudian diteruskan kepada seorang kolonel. Mereka bernama Sean Ryan, Peter Ryan, dan Daniel Ryan. Ketiga orang bersaudara ini tewas di tempat berbeda dan ibu mereka akan menerima telegram ini secara bersamaan. Dan ternyata tersisa saudara mereka satu lagi yang tergabung dalam Batalion Angkatan Udara 101 di wilayah Normandy, tapi belum jelas bagaimana nasibnya.
utusan militer dan seorang pendeta dikirim ke rumah ibunya, dia langsung lemas, tidak berdaya akan kabar buruk yang harus diterimanya. Para perwira militer pun berkumpul untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan untuk memastikan saudara mereka yang belum jelas nasibnya. Regu penyelamatan pun akan dikirim untuk menarik kembali Ryan dari neraka ini. Di pantai Omaha, Kapten Myler mendapatkan tugas khusus langsung pimpinan tertinggi mereka untuk mencari keberadaan James Ryan yang sebelumnya bergabung dengan unit AU-101. Untuk menjalankan misi ini, Myler membutuhkan prajurit yang menguasai bahasa Prancis dan Jerman, dan Kopral Timothy Upham yang dia pilih. Timothy masih kaku memegang senjata karena selama ini dia lebih sibuk menjadi seorang penerjemah. Myler hanya membawa 8 prajuritnya untuk melakukan misi pencarian ini. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah kota kecil di Prancis dan pasukan Amerika di sana sedang sibuk meladeni perlawanan pasukan Jerman yang jumlahnya terus bertambah. Mereka tidak menemukan Ryan di lokasi ini, namun mereka harus terlebih dahulu membantu rekan mereka melawan pasukan Jerman. Terlihat Adrian malah santai menikmati tomat yang tergeletak di tanah ketika tembakan berlangsung. Myler membawa pasukannya melalui jalur belakang untuk menghindari serangan musuh. Mereka menemukan warga sipil Prancis yang terjebak di dalam rumahnya. Adrian yang teringat dengan keponakannya ingin membawa anak kecil itu. Kapten Myler sempat melarangnya hingga sniper musuh menembaknya. Jackson mencari posisi sniper itu untuk memberikan tembakan balasan. Sementara Adrian mulai kehabisan darah. Akhirnya Jackson berhasil menembak persis di matanya hingga dia langsung tewas. Namun Adrian juga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di tempat ini. Tim pun kembali melanjutkan perjalanannya. Ketika salah seorang akan membuka sepatunya dan tidak sengaja meruntuhkan dinding rumah, ternyata di dalamnya berisi pasukan musuh. Pasukan lain yang berada di atas rumah langsung menembaki pasukan Jerman ini, dan di lokasi ini mereka akhirnya menemukan prajurit yang bernama Ryan. Myler dengan berat hati mengatakan ketiga saudaranya telah tewas di medan perang dan mereka ditugaskan untuk membawanya kembali. Ryan di sini langsung menangis, namun dia heran karena kakaknya masih berada di bangku kuliah. Myler lalu bertanya apakah dia James Francis Ryan dari Loa. Ternyata dia adalah James Frederick Ryan dari Minnesota. Artinya mereka menemukan orang yang salah dan misi harus kembali dilanjutkan. Pasukan Myler yang sudah kelelahan malam ini beristirahat sejenak di sebuah gereja tua. Terungkap Myler telah memimpin pasukan sejak lama dan dia harus menyaksikan 94 anak buahnya tewas di depan mata, dan dia berharap misi mengembalikan Ryan ini harus setimpal. Myler kadangkala merasa gemetar di tangan kanannya. Di keesokan harinya, anak buah Myler mencoba membantu rekan mereka di batalion lain yang mengalami cedera. Sambil mencari informasi tentang keberadaan Ryan, Myler bahkan berbicara dengan pilot mereka yang menerbangkan pesawat di mana Ryan berada saat itu. Mereka mengalami kecelakaan pesawat hingga 22 orang prajurit mereka tewas. Kemudian dia memberikan puluhan kantong tanda pengenal prajurit yang diambil dari jenazah pasukan. Jackson dan kedua rekannya mencoba mencari nama Ryan melalui kantong itu. Namun mereka tidak menemukannya, bahkan aksi mereka malah menjadi tontonan prajurit lain yang melintas dan hal itu sangat tidak etis. Myler kemudian berteriak pada pasukan yang baru tiba itu, hingga salah seorang prajurit yang terluka di telinganya mengatakan dia mengenal Ryan. Dia berada di Rimini dan bertugas menjaga sebuah jembatan. Myler kemudian membuka peta untuk melihat posisi Rimini. Namun yang ada anak buahnya melihat tangan kapten yang gemetar. Saat kembali melanjutkan perjalanan, tim menemukan beberapa jenazah pasukan Amerika yang sudah membusuk. Dan mereka juga melihat kelompok pasukan musuh berada di wilayah itu.
Timnya sempat mengusulkan mereka untuk memutar jalan, namun Miller tidak bisa melakukannya karena dia khawatir pasukan lainnya melewati ini akan menjadi sasaran musuh itu selanjutnya. Tim akhirnya melakukan serangan cepat untuk melumpuhkan musuh, sedangkan Timothy menunggu mereka. Serangan tersebut berhasil menghabisi pasukan Jerman, namun naas, Wade tertembak di perutnya. Dia sekarat dan berharap tidak akan mati. Beberapa morfin diberikan kepadanya, namun dia tidak bisa diselamatkan. Setelah dia tewas, rekannya melampiaskan amarah mereka kepada seorang prajurit Jerman yang masih hidup. Dia dipaksa menggali tanah untuk tempat terakhir Wade. Miller yang mencari lokasi sepi langsung menangisi kepergian prajuritnya lagi. Mereka ingin tawanan ini langsung dieksekusi di sana, namun Timothy tidak setuju karena itu artinya mereka telah menyalahi aturan perang. Kapten akhirnya memutuskan tawanan ini berjalan sejauh 1000 langkah dengan penutup mata. Rupanya keputusan ini tidak disukai Rayburn karena dianggap melepaskan musuh. Sersan langsung membela keputusan kapten dan memintanya bersikap hormat. Rayburn memutuskan untuk keluar dari unit ini hingga kapten menceritakan kisahnya bahwa dulu dia adalah seorang guru bahasa Inggris yang mencintai profesinya. Dia sendiri tidak mengerti harus ikut dalam perang ini, yang membuatnya sangat gila. Dia tidak peduli kepada Ryan atau siapapun namanya. Dia hanya ingin segera menyelesaikan misinya dan segera pulang untuk menemui istrinya. Rayburn pun sadar dan kembali masuk ke dalam tim. Kembali melanjutkan perjalanan di sebuah padang rumput, Miller mendengarkan suara tank. Mereka serentak bersembunyi dan tiba-tiba ada yang menembak tank tersebut. Pasukan kemudian menembaki musuh yang keluar dari tank itu. Ternyata itu adalah unit 101 yang menembak tank tersebut. Mereka memperkenalkan nama mereka dan salah satunya ternyata James Francis Ryan. Seketika Miller dan anak buahnya terkejut. Akhirnya mereka menemukan orang yang mereka cari selama ini. Di sini Kapten Miller menyampaikan kabar tentang kematian 3 kakak Ryan yang tewas dalam tugas. Dan mereka diperintahkan langsung oleh Panglima Militer untuk membawanya pulang. Ryan di sini menolaknya karena dia dibutuhkan di lokasi ini setidaknya sampai pasukan bantuan tiba. Dan faktanya Jerman tak lama lagi akan menyerang lokasi jembatan ini yang menjadi satu-satunya pintu masuk mereka. Sedangkan pasukan bantuan dari pihak Amerika diragukan akan datang dengan cepat ke lokasi ini. Ryan pun terkejut karena 2 anggota Miller tewas dalam misi untuk membawanya pulang. Ryan pun berduka, namun dia tetap dengan pendiriannya untuk bertahan di lokasi ini meskipun ibunya menunggu kepulangannya. Kapten Miller kembali dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Namun kembali pada prinsip jiwa prajurit yang harus rela mengorbankan nyawanya demi tugas negara. Kapten akan membantu unit ini untuk melindungi jembatan serangan Jerman. Mereka membuat strategi untuk menahan serangan Jerman yang akan membawa banyak tank untuk melintasi wilayah ini. Sniper Jackson akan ditempatkan di sebuah menara dan untuk melumpuhkan tank mereka akan membuat semacam bom tempel. Dan untuk membuat bom itu mereka harus menanggalkan kaos kaki mereka. Persiapan pun mulai dilakukan dari mulai membuat bom tempel hingga memasang ranjau darat. Kapten Miller meminta Ryan selalu berada di dekatnya. Tugas Timothy adalah berlari untuk memberikan peluru kepada pasukan yang kehabisan amunisi. Ryan menceritakan sebuah kisah konyol antara dia dan ketiga saudaranya kepada Miller. Dia ingat betul kejadian itu 2 tahun yang lalu sebelum mereka dipanggil negara untuk masuk ke medan perang. Tak lama Jackson melihat dari menara ada kelompok konvoi pasukan Jerman akan segera datang. Mereka terdiri dari 2 tank panser dan 50 pasukan infanteri. Pasukan dengan cepat menempati posisi masing-masing. Rayburn yang menaiki kendaraan tempur mini akan menarik perhatian mereka untuk masuk ke dalam jebakan yang telah mereka persiapkan. Musuh rupanya membagi pasukan mereka dari kanan dan kiri. Setelah mereka mendekat, ini yang dilakukan oleh pasukan Miller. Dari atas menara Jackson menembaki musuh satu persatu dengan tepat. Tank menembak lokasi mereka dan Jackson pun tewas. Di berbagai sudut
pasukan lainnya berusaha melawan. Timothy yang dipanggil untuk menghantarkan peluru tak kunjung tiba karena dia sangat ketakutan. Bahkan saat rekannya sedang dihabisi musuh yang dulu dibebaskan Myler, kakinya seakan berat untuk melangkah. Sersan yang kehabisan peluru terkena tembakan. Myler dan Ryan melemparkan peluru jenis 60 sebagai pengganti granat untuk menghabisi musuh. Dan tiba-tiba tank tempur mereka datang dari arah belakang. Pasukan yang tersisa akhirnya bergerak mundur ke Alamo. Sersan berusaha melumpuhkan tank tersebut, namun dia kembali tertembak. Myler berusaha membawa Ryan menyeberangi jembatan dan hendak meledakkan jembatan itu sebelum tank musuh menyerang. Rayburn yang masih melawan musuh meminta kapten untuk berlindung. Di sini Myler melihat sersannya yang telah tewas. Dalam keadaan tak berdaya itu, dia melihat alat pemicu ledakan dan berusaha meraihnya. Sedangkan Timothy melihat pasukan Jerman ini menembaki rekan dan kaptennya. Tak lama pasukan udara Amerika Serikat pun datang dan menyerang pasukan Jerman ini. Sebagian hendak melarikan diri dan Timothy mencegah mereka. Dan untuk pertama kalinya dia menembak musuh Jerman ini. Ryan dan Rayburn selamat, namun kondisi kapten mereka sangat mengkhawatirkan. Sebelum tewas, dia membisikkan sesuatu kepada Ryan dan meminta dia untuk mengingatnya. Kembali ke awal film, pria tua ini ternyata adalah James Francis Ryan yang diselamatkan oleh Kapten Myler. Dia datang mengunjungi makamnya dan sejak hari itu dia selalu bertanya, apa ucapan dia saat di jembatan itu. Namun yang dia lakukan di separuh hidupnya, dia selalu mengingat kebaikan yang dilakukan Myler dan pasukannya. Dan dia selalu berusaha menjadi orang yang baik. Tamat. Ya, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Saving Private Ryan ini? Secara keseluruhan saya pribadi merasa puas dengan film satu ini. Tidak heran mengapa Saving Private Ryan dinobatkan menjadi salah satu film terbaik, dan saya simpulkan bahwa film ini benar-benar mengangkat sisi humanis dalam sebuah peristiwa peperangan. Cukup sekian alur cerita film ini. Saya Bang Poler pamit undur diri. Salam dari Kilas Balik.